Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ernadita Syafri dan rekan saya Riana Aditya dan Zarina Kasih. Kali ini kami bertiga akan membahas materi mengenai perkembangan iptek, yaitu ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Pasti teman-teman bertanya, apa itu paradigma perkembangan iptek dan teknologi? Mari simak yang berikut. Iptek merupakan kerangka berpikir atau landasan nilai yang mendasari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memastikan bahwa iptek itu bertujuan untuk kemaslahatan umat, bukan rusak umat, yang sesuai dengan ajaran Islam. Penasaran? Mari kita simak materi berikut. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang potensi manusia, jasmani dan rohani dalam pengembangan iptek. Nah, apa itu potensi jasmani? Potensi jasmani itu merupakan potensi yang berkaitan dengan kondisi fisik manusia seperti kekuatan, kesehatan, dan keterampilan. Nah, apa itu peran potensi jasmani? Nah, perannya ada dalam pengembangan iptek. Yang pertama, eksperimen. Yang kedua, pengoperasian teknologi. Yang ketiga, aktivitas lapangan yang membutuhkan ketahanan fisik. Selanjutnya, peran rohani. Nah, peran rohani ini merupakan peran yang berkaitan dengan akal, pikiran, dan nilai-nilai dalam diri manusia. Nah, peran rohani dalam pengembangan iptek, yang pertama, mendorong berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini ada contohnya. Kita tahu nggak, langsung percaya sama informasi yang kita lihat, misalnya dari TikTok dan Google. Nah, kita cek tahu dulu kebenarannya, dicek. Dan kedua, ada mendorong berpikir kreatif. Kalau berpikir kreatif itu kayak pas kita dapat tugas, nah misalnya kita nggak ngikutin contoh yang biasa aja, tapi kita cari ide yang lain. Nah, misalnya pakai barang bekas jadi sesuatu yang unik. Nah, yang ketiga, mendorong berpikir inovatif. Nah, kalau berpikir inovatif ini contohnya kita lebih mengembangkan ide yang sudah ada di zaman lebih keren kayak sekarang. Nah, misalnya aplikasi belajar yang tadinya biasa aja jadi tambah fitur game biar orang-orang jadi lebih semangat belajar. Rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran. Nah, ternyata bukan di jalan raya aja yang punya rambu-rambu. Perkembangan iptek dalam Al-Quran juga punya rambu pembahasannya. Nah, selanjutnya ada akidah Islam sebagai landasan utama, di mana segala bentuk penemuan teknologi tidak boleh bertentangan dengan keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu pengetahuan harusnya membuat seseorang semakin dekat dengan pencipta, bukan justru merasa sombong atau merasa setara dengan Tuhan. Selanjutnya ada syariat sebagai standar pemanfaatan. Rambu yang mengatur boleh atau tidaknya teknologi itu digunakan jika suatu teknologi itu bermanfaat tapi cara atau nampaknya melanggar hukum Islam. Nah, contohnya zina, judi, dan lain-lain. Maka perkembangan tersebut dilarang di dalam Islam. Selanjutnya di sini ada etika dalam pengembangan iptek menurut Al-Quran. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu niat untuk beribadah. Nah, artinya setiap kegiatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tujuan utamanya itu bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi untuk kebaikan dan kebermanfaatan bagi manusia. Nah, contohnya seperti membuat teknologi kesehatan bukan hanya untuk bisnis, tapi untuk membantu orang sakit. Yang kedua yaitu ada menjaga keseimbangan alam. Nah, pengembangan iptek harus sesuai memperhatikan kelestarian lingkungan. Jangan sampai teknologi justru merusak alam. Contohnya, kita menggunakan energi ramah lingkungan daripada untuk mencemari udara. Selanjutnya yang ketiga ada kejujuran ilmiah. Nah, kejujuran ilmiah dalam dunia ilmu teknologi, kejujuran itu sangat penting. Tidak boleh memalsukan data, memplagiarisme atau memanipulasi hasil penelitian. Nah, contohnya itu seperti kita menulis laporan penelitian sesuai fakta, tidak boleh kita tambah-tambah. Nah, yang terakhir ada keadilan dan kemanusiaan. Nah, teknologi harus digunakan secara adil dan memperhatikan nilai kemanusiaan. Jangan sampai merugikan atau menindas orang lain. Contohnya itu teknologi digunakan untuk membantu masyarakat luas
kelompoknya tertentu. Itu adalah penjelasan dari teman-teman saya. Jadi kesimpulannya, di tengah era kemajuan teknologi sekarang, maka kita sebagai umat muslim tentunya harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman dan sebagai ketinggalan zaman ya teman-teman, di mana jasmani dan rohani kita itu harus sinkron dengan perkembangan